Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2021 yang berjudul No One Get Out Alive. Film ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Ambar yang pindah ke Amerika dan tinggal di sebuah apartemen khusus wanita. Di mana semenjak dia tinggal di sana, Ambar selalu dihantui oleh kejadian aneh dan juga mimpi-mimpi yang sangat mengerikan. Hingga suatu hari, satu-satunya tetangga Ambar di apartemen menghilang secara misterius dan membuat Ambar menjadi sangat ketakutan. Jadi apakah yang sebenarnya terjadi pada apartemen itu dan apakah Ambar bisa mengatasi hal-hal aneh yang terjadi? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai headsetnya, rebahkan tubuhnya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah rekaman di mana banyak ilmuwan pergi menggunakan pesawat menuju ke sebuah situs tersembunyi di pedalaman Meksiko. Di sana, mereka menemukan banyak kerangka dalam keadaan tanpa kepala. Mereka juga menemukan sebuah peti batu yang dikelilingi oleh kupu-kupu di sebuah lubang ketika mereka mulai mengangkatnya. Di apartemen seorang wanita bernama Simona yang sedang menelepon tidak sadar bahwa ada yang mencoba membuka pintu kamarnya. Simona yang sedang mendengarkan teleponnya kemudian menemukan sebuah jejak kaki aneh di dalam kamarnya. Tak lama kemudian tiba-tiba lampu kamarnya mati dan panggilan telepon pun ikut terputus, diikuti dengan menghilangnya jejak kaki yang tadi dia lihat. Dalam suasana gelap apartemennya, Simona mendengar suara benda jatuh dari ruang makan dan lantas memeriksanya. Simona yang tidak melihat hal yang aneh mengalihkan pandangan ke arah jendela di mana ada seekor kupu-kupu yang tengah terbang. Namun ketika Simona kembali melihat ke arah ruang makan, di sana muncul sebuah kotak batu aneh dan dia tidak menyadari di belakangnya ada sosok hantu muncul dari kegelapan. Simona masih memperhatikan kotak batu aneh yang bergerak seolah-olah isinya ingin memberontak keluar. Sampai tiba-tiba ada sebuah tangan muncul dan menyeret Simona meninggalkan teriakan melengking di kesunyian apartemen itu. Di lain tempat, sebuah truk menurunkan rombongan imigran gelap yang diantara mereka ada seorang wanita bernama Ambar yang segera turun dari dalam truk dan kemudian berjalan pergi. 2 minggu berlalu saat petugas motel tempat Ambar menginap minta kartu identitas yang belum dipunyai oleh Ambar. Di tempat kerjanya, Ambar menemukan sebuah iklan apartemen wanita murah yang membuatnya tertarik hingga sepulangnya bekerja, Ambar pergi ke sana dan bertemu dengan Red, sang pemilik apartemen. Di sana ia juga melihat Freya, satu-satunya tetangga yang Red katakan memiliki hambatan komunikasi dalam bahasa Inggris. Malam itu Ambar yang sedang mendengarkan rekaman suara ibunya, kemudian mendengar suara tangisan yang berasal dari lantai di bawahnya. Ambar kemudian memeriksa, mengintip dari sebuah lubang saluran dan di sana dia melihat Freya, tangganya yang sedang menangis. Singkat cerita, ketika Ambar sedang melihat foto bersama ibunya, yang kemudian membuat dirinya mengingat tentang kenangan bersama ibunya di rumah sakit dan di sana ibunya meminta Ambar untuk tinggal bersamanya. Pagi harinya ketika Ambar sedang mengunci pintu kamarnya, dia melihat sebuah serbuk aneh yang berada di kenop pintu. Namun karena tidak ingin memikirkannya, Ambar segera pergi. Namun tiba-tiba di lorong lampu semua mati, hingga Ambar harus menghidupkannya. Setelah Ambar pergi, tiba-tiba lampu di lorong itu kemudian mati kembali. Di lantai bawah, Ambar yang bertemu dengan Freya lantas mencoba untuk memperkenalkan diri. Di sini Ambar berkata bahwa hanya dirinya dan juga Freya yang berada di apartemen. Namun Freya yang mendengar itu membalas bahwa Red penuh dengan omong kosong yang membuat Ambar tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Freya. Di tempat kerja, Ambar mendapatkan masalah dengan bosnya. Kemudian saat waktu pulang, Ambar melihat temannya yang bernama Kinsey. Kinsey mengatakan bahwa kartu identitas yang dipesan Ambar harganya naik dari harga awal. Mendengar hal itu, Ambar terlihat kecewa dan seperti enggan menerimanya. Malam harinya, Ambar pergi ke rumah sepupunya yang bernama Beto. Di sana Beto menawarkan pekerjaan kepada Ambar dan akan diadakan wawancara di hari Jumat. Tak lupa juga Beto mengingatkan kepada Ambar untuk membawa kartu identitasnya.
Di sana, Ambar juga diberi sebuah mantel tua milik Sylvia, istri Beto, yang sepertinya tidak menyukainya. Sampainya Ambar di apartemen, ia mendengar sebuah suara aneh yang berasal dari ruangan di ujung lorong yang digembok. Di sana, ia juga menemukan bekas cakaran di bagian pintu. Kemudian tiba-tiba Red datang mengatakan bahwa ruangan bawah tanah merupakan tempat pribadinya. Di sana Ambar yang teringat segera mengatakan pada Red untuk kembalikan depositnya, namun Red menolak dengan alasan uangnya sudah dia belanjakan. Di dalam kamar, Ambar terlihat sedang menghitung uangnya. Kemudian dia mendengar suara tangisan karena khawatir Ambar pergi untuk mengunjungi kamar Freya. Namun yang dia temukan hanyalah sebuah kamar kosong tak berpenghuni dan juga serbuk aneh di pintu yang membuatnya segera pergi meninggalkan kamar itu dan tak menyadari hantu Freya mengawasinya. Di malam harinya Ambar bermimpi tentang ibunya, yang kemudian sang ibu melihat sebuah kotak aneh di pojok ruang rawatnya. Ambar yang ikut menengok ke arah kotak, melihat kotak itu mulai terbuka, memunculkan sebuah tangan mengerikan yang membuat Ambar seketika itu terbangun dari tidurnya. Singkat cerita, di pagi harinya, Ambar meminta pada bosnya untuk membayarkan gajinya terlebih dahulu. Sang bos yang tidak puas dengan kinerja Ambar langsung menolak permintaannya itu mentah-mentah dan memindahkannya ke bagian pengemasan. Di tempat pengemasan, Ambar yang sedang bekerja dikagetkan dengan kemunculan sebuah tangan di pundaknya, serta suara ibu yang memanggil entah dari mana asalnya. Di malam harinya, Ambar pergi minum bersama Kinsey. Di sana ia menceritakan alasan permintaannya untuk mempercepat pembuatan kartu identitasnya. Ambar juga menceritakan keadaan ibunya yang sudah meninggal, yang membuatnya memutuskan untuk pindah ke Amerika untuk memulai kehidupan barunya. Kinsey yang melihat betapa frustasinya Ambar akhirnya memberi solusi bahwa ia akan membantu menutupi kekurangan dana yang dimiliki oleh Ambar untuk membuat kartu identitasnya. Ambar yang mendengar hal itu terlihat sangat senang dan langsung memberikan uang yang ia punya untuk membuat kartu identitas kepada Kinsey. Di perjalanan pulang, Ambar melintas sebuah jalanan sepi. Tak menyadari satu persatu lampu jalanan di belakangnya mati. Ambar yang merasakan keanehan segera meriksa ke belakang, lalu melihat ke arah lampu di atasnya yang berkedip. Di sana dia menemukan sebuah kupu-kupu di dalam lampu tersebut. Ambar yang melihat itu langsung pergi dan tak menyadari lampu-lampu di belakangnya kembali menyala, memperlihatkan sosok ibunya. Singkat cerita, sampainya Ambar di apartemen, ia melihat seorang laki-laki asing yang terus-menerus membenturkan kepalanya pada pintu di ruangan bawah tanah. Laki-laki itu juga menyebutkan kata-kata aneh yang tidak Ambar mengerti. Tidak mau mengirukannya, Ambar lantas pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Di kamar, Ambar yang sedang memakai kaos kaki kemudian melihat seseorang datang ke depan kamarnya dan menyalakan lampu. Ambar masih mengawasi orang itu yang menggunakan rangkaian kata-kata aneh di depan pintunya. Di luar kamar, laki asing tadi meninggalkan tanda menggunakan serbuk aneh di pintu lalu pergi meninggalkan kamar Ambar. Di malam harinya, Ambar yang pergi ke dapur melihat dua orang wanita yang bernama Maria dan Perta yang menjadi tetangga barunya. Ketika mereka berbincang, kemudian Red datang untuk membawa Maria dan Perta ke kamarnya, dan di sana Ambar menanyakan kepada Red perihal lelaki aneh yang ternyata merupakan adik Red yang bernama Baker. Ambar yang sedang membuat minuman pergi untuk melihat ke arah tangga. Di sana dia melihat ruangan pribadi milik Red yang membuatnya penasaran dan kemudian pergi ke sana. Di dalam ruangan itu Ambar menemukan sebuah rekaman suara berisi mantra ritual, juga buku pengorbanan manusia. Di sana pula Ambar menemukan foto dua orang bersama dengan kotak batu yang sering muncul di dalam mimpinya. Pagi itu Ambar pergi ke tempat kerja yang ditawarkan Beto. Namun saat dia mencoba menelepon Kinsey untuk minta kartu identitasnya, ternyata Kinsey tidak dapat dihubungi. Hari itu Ambar yang bekerja ke tempat biasanya bertanya kepada bosnya tentang Kinsey. Namun yang ia dapat adalah kabar bahwa Kinsey yang sudah berhenti dari pekerjaannya. Mendengar hal itu membuat Ambar marah dan tanpa sengaja berkata kasar kepada bosnya yang kemudian langsung memecatnya. Ambar kemudian terlihat terus-menerus mencoba menghubungi Kinsey, namun tetap saja nomor Kinsey tidak bisa dihubungi. Sampainya di rumah, Ambar yang sedang mandi mendengar suara teriakan dari lubang di bawahnya. Ambar yang ingin mengeceknya kemudian melihat kedatangan Freya dari balik tirai. Namun ketika Ambar menyibak tirai itu, bayangan Freya tiba-tiba menghilang.
Ambar yang ketakutan segera pergi dan menabrak Red yang sedang berjalan. Di sana Ambar bertanya tentang keberadaan Freya, yang dijawab Red bahwa Freya sudah pergi beberapa hari yang lalu. Di situ, Red berkata kepada Ambar bahwa dia akan mengembalikan deposit miliknya esok hari. Mendengar hal itu, Ambar segera menyetujui dan segera pergi ke kamar, meninggalkan Red yang menatapnya dengan sangat aneh. Singkat cerita, malam itu pintu ruangan bawah tanah terbuka. Munculkan seekor kupu-kupu yang terbang menuju ke lantai atas. Di kamarnya Ambar sedang mendengarkan pesan suara ibunya. Kemudian sebuah kupu-kupu muncul. Ambar yang terganggu segera membunuh kupu-kupu itu. Dan kemudian dia mendengar lagi suara ibunya. Tidak lama kemudian Ambar dikejutkan dengan suara kupu-kupu yang terbang. Di sana Ambar mengikuti arah kupu-kupu itu hingga menemukan ibunya yang memanggilnya. Ambar yang terkaget segera terbangun dari tidurnya dan melihat bahwa pintu kamarnya sudah terbuka. Ambar yang mendengar suara tangisan segera memeriksanya. Kemudian dia menemukan sebuah jejak kaki terbentuk bersama dengan suara tangisan yang mendekat ke arahnya. Di sana, ia diperlihatkan kenangan milik hantu yang ternyata merupakan ibu dan nenek dari Red. Suara itu terus berpindah ke ruangan bawah tanah, di mana Ambar melihat sosok ibu Red yang diseret oleh sesuatu untuk masuk ke dalam ruangan. Ambar yang ketakutan lantas mengemasi semua barang-barangnya, seraya menelepon Beto untuk menjemputnya. Namun sayang, Berto dan juga keluarganya ternyata sedang berada di luar kota. Ambar yang putus asa segera pergi mencari Red untuk minta uang. Namun yang ia temui adalah Becker yang dengan kasar berkata kepada Ambar bahwa Red sedang pergi. Singkat cerita, Ambar pergi dari apartemen itu, lalu mencari motel untuk beristirahat. Namun semua tempat yang ia kunjungi menolaknya, hingga membuatnya bertahan di sebuah rumah kosong sambil mendengarkan rekaman suara ibunya. Saat itu Ambar yang sedang menaiki kereta, kemudian tiba-tiba lampu penerangan mati dan membuat semua penumpang menghilang, meninggalkan Ambar dengan ibunya yang melihat sebuah kotak yang sering menghantuinya terbuka. Munculkan sebuah tangan mengerikan yang membuatnya terbangun dari tidurnya. Ambar yang sedang di tempat makan terlihat menunggu Red untuk mengembalikan depositnya. Namun Red yang datang mengatakan bahwa ia baru kembali dari luar kota, lantas meninggalkan uang miliknya di rumah. Red di sini juga menjelaskan alasan perilaku Becker yang aneh karena ia sakit. Maka setelah membayar makanan, Red mengajak Ambar kembali ke apartemen untuk mendapatkan uangnya. Sampainya mereka di apartemen, Red mengatakan bahwa uangnya berada di kamar Ambar. Ambar yang masuk menolak ajakan Maria untuk minum dan meletakkan barang-barangnya di depan pintu. Ia lalu segera pergi ke kamar untuk menemukan uangnya. Namun, sampainya di kamar Ambar tidak menemukan uangnya. Ia mulai ketakutan karena dihadang oleh Red yang tidak membiarkannya pergi. Di sana, Red malah menceritakan bahwa ia terpaksa melakukan ini dikarenakan Becker yang membutuhkannya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Becker yang datang menggunakan kata-kata aneh dan memaksa Ambar untuk meminum anggur, lalu pergi bersama dengan Red yang membawa telepon Ambar. Ambar yang melihat mereka pergi langsung mengunci pintunya. Di kamar, Ambar yang masih ketakutan dikejutkan dengan kedatangan Maria dan Petra yang datang dengan kondisi yang sama ketakutan seperti dirinya. Di sana, Petra mengaku bahwa ia sering bermimpi tentang kotak batu aneh yang juga sering dialami oleh Ambar. Petra juga mengatakan bahwa kemungkinan kotak tersebut disimpan di ruangan bawah tanah. Malam itu mereka mulai mendengar suara teriakan dan tangisan dari lubang di kamar Ambar. Maria kemudian mengatakan bahwa itu merupakan suara para wanita yang menjadi korban di rumah tersebut. Ketika mereka terdiam, Petra kemudian menyanyikan sebuah lagu. Kemudian Ambar melihat hantu korban dari Red yang berdiri di sampingnya, namun kemudian menghilang diikuti oleh hilangnya Maria dan juga Petra. Ambar yang sendirian akhirnya melihat sosok ibunya yang memintanya untuk tetap tinggal di sana. Sampai Petra membangunkannya, Ambar yang terbangun di kamarnya melihat Petra sudah diseret oleh Red. Mereka mencoba melawan, kemudian Becker yang telah membawa Maria kembali untuk menangkap Petra. Ambar yang mencoba kabur dihentikan oleh Becker. Bersamaan dengan itu tiba-tiba bel rumahnya berbunyi yang membuat Becker kemudian mengunci Ambar di dalam sebuah kamar. Red yang membuka pintu melihat Beto yang datang menanyakan Ambar. Namun Red berbohong bahwa tidak ada Ambar di sana. Namun Beto yang merasa curiga mencoba memeriksa namun selalu dihentikan oleh Red yang memaksanya untuk pergi dari sana.
Di atas Amber yang terkunci memecahkan kaca dan berteriak kepada Beto. Beto yang melihatnya segera melawan Red dan berlari ke arah kamar di mana Amber terkunci. Namun sayangnya, sampainya Beto di kamar itu, ia langsung diserang oleh Becker hingga tewas, membuat Amber ketakutan dan juga merasa bersalah. Singkat cerita, Amber yang diikat ditempatkan di sebuah ruangan. Di sana ia melihat Becker membawa Maria ke ruangan bawah tanah. Ketika Red mulai melumuri bubuk pada seluruh kulit Amber, di sana Amber mulai mencoba membujuk Red agar meninggalkan rumah terkutuk tersebut. Red yang ingin mengakhiri ritual itu hanya bisa terdiam, namun tetap bertahan karena Becker. Beberapa saat kemudian, Becker datang dengan luka cakaran di tangannya yang aneh, namun kemudian luka itu pulih dengan sendirinya. Amber yang melihatnya hanya bisa terdiam hingga Becker mengusapkan serbuk dan juga darah di mukanya, lantas segera membawa Amber ke ruangan bawah tanah. Di sepanjang jalan menuju ruang bawah tanah, Amber yang dibawa oleh Becker melihat seluruh sosok wanita korban ritual yang tiba-tiba muncul. Hingga sampainya di ruang bawah tanah, Amber yang dijatuhkan melihat tubuh Maria yang sudah kaku diseret oleh Becker keluar dari dalam ruangan. Amber masih mencoba membebaskan diri. Kemudian kupu-kupu mulai berdatangan mengelilingi kotak batu yang terbuka yang seakan menyambut kedatangannya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Beto datang membebaskan Amber dan membawanya pergi melewati ruangan dengan mayat tanpa kepala. Suasana di sana menjadi sangat aneh. Kemudian Amber melihat ranjang ibunya saat mencoba mendobrak pintu bersama Beto. Pintu itu berhasil dibuka, namun Amber tidak menemukan Beto dimanapun, tapi malah melihat sebuah kotak yang memperlihatkan Amber sedang menunggu ibunya yang sedang sakit. Di sana Amber segera sadar bahwa ada sesuatu hal aneh yang sedang terjadi. Di sana Amber juga menemukan bahwa tubuhnya masih berada di meja persembahan. Kemudian sosok aneh datang dari dalam batu. Amber yang masih bersama ibunya kemudian dipaksa untuk tetap tinggal. Namun Amber kemudian menolak dan seketika itu sang ibu berubah menjadi sosok aneh yang kemudian mencoba mencekiknya. Amber yang lolos dari cekikan segera membekap sang ibu menggunakan batal hingga membuatnya tewas seketika. Tubuh Amber yang akan dimakan oleh sosok aneh tadi segera ditinggalkan yang membuat Amber seketika itu terbangun. Amber kemudian pergi melihat isi kotak batu itu dan menemukan kotak itu berisi kerangka dan kemudian menutupnya dengan rapat. Amber yang sedang berjalan keluar mendengar teriakan Petra yang mengingatkannya akan Red dan juga Becker yang masih hidup, lantas membuatnya melihat senjata di ruangan pribadi yang terbuka. Amber sedang menyusuri tangga, kemudian melihat mayat Beto yang membuatnya semakin marah, sedangkan Becker yang merasakan keanehan segera minta Red untuk memeriksa pintu yang berakhir dengan Amber yang kemudian menyerangnya. Becker yang mendengar keributan itu langsung meninggalkan Petra untuk melawan Amber dan berhasil mematahkan kakinya. Namun, saat Becker ingin menghabisi Amber, Petra datang untuk menghalangi. Kemudian mencoba kabur namun ditangkap oleh Becker yang kemudian melemparkannya ke lantai dasar rumah. Amber yang sendirian mencoba mengais serpihan senjata untuk melawan Becker yang kembali untuk menyekiknya. Di sana, Amber memanfaatkan kesempatan untuk meludahi Becker lalu memukulnya hingga tewas seketika. Amber yang terbebas akhirnya melihat ke bawah tangga menemukan mayat Beto dan juga Petra. Setelah itu ia mendengar suara Red yang masih hidup. Dengan terpincang-pincang Amber membawanya ke ruangan ritual untuk dijadikan pengorbanan. Red yang menyadari hal itu memohon pada Amber yang melihatnya dimakan oleh sosok aneh, lalu meninggalkannya untuk menguji ruangan bawah tanah tersebut. Di akhir film kita diperlihatkan Amber yang pergi dengan terpincang melewati sebuah kamar di mana sosok Red tengah menatapnya. Amber yang tidak menghiraukannya segera pergi dan menemukan keanehan bahwa luka-luka di tubuhnya pulih dengan sendirinya, bahkan kakinya yang patah sudah bisa berjalan dengan normal. Amber yang menyadari efek ritual yang ia lakukan, lantas melihat ke arah kupu-kupu yang terbang di tangannya, dan film ini pun usai. Film dengan genre horor trailer ini menyajikan cerita misteri yang cukup menarik, yang dikemas dengan cukup rapi. Secara keseluruhan, film ini akan buat kalian parno untuk tinggal di sebuah kos sendirian, apalagi jika kalian seorang wanita. Tidak banyak yang bisa Mimin ulas dari film ini, karena menurut Mimin film ini cukup layak untuk kalian nikmati ketika kalian sedang senggang. Secara keseluruhan, kami memberikan nilai sebesar 7,0/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung.
Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di cerita film horor selanjutnya. Until I woke up.